kami dari kelompok 9. Nama saya Putra Firjatullah. Saya Lulu Faza. Saya Aditya Salsabila. Saya Nurul Irfan. Saya Adi Muhammad Rasyad. Saya Arisa Harjo. Saya Rinul Siti Putri. Dan saya Azir Halis. Di era globalisasi, bentuk peperangan telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika dahulu perang identik dengan penggunaan senjata, tank, dan kekuatan militer, kini persaingan antar negara juga berlangsung melalui cara-cara yang lebih halus. Pengaruh budaya, informasi, ekonomi, teknologi, hingga nilai-nilai sosial menjadi instrumen baru dalam mencapai kepentingan nasional. Dalam studi hubungan internasional, fenomena tersebut dikenal sebagai proxy war, yaitu persaingan yang dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan pihak lain atau instrumen non-militer. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah apakah penyebaran nilai mengenai LGBTQ dapat dipandang sebagai bagian dari strategi proxy war. Video ini akan membahas berbagai perspektif mengenai isu tersebut berdasarkan konsep hubungan internasional. Apa itu proxy war? Proxy war secara sederhana dapat diartikan sebagai perang tidak langsung antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Berbeda dengan perang konvensional, proxy war tidak selalu melibatkan kontak militer secara langsung. Bentuk proxy war dapat berupa perang informasi, perang siber, perang ekonomi, diplomasi, hingga penyebaran pengaruh budaya dan ideologi. Negara-negara besar memanfaatkan berbagai instrumen untuk memperluas pengaruhnya. Instrumen tersebut dapat berupa media massa, media sosial, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, bantuan ekonomi, maupun diplomasi budaya. Oleh karena itu, proxy war seringkali sulit dikenali karena tidak meninggalkan kerusakan fisik. Sebagaimana perang bersenjata, Mengenal LGBTQ? LGBTQ merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan keberagaman orientasi, seksual maupun identitas gender. Dalam beberapa dekade terakhir, isu LGBTQ menjadi salah satu topik penting dalam diskusi hak asasi manusia di tingkat internasional. Sejumlah negara telah memberikan pengakuan hukum terhadap hak-hak kelompok LGBTQ, sementara negara lain masih mempertahankan kebijakan yang didasarkan pada nilai agama, budaya, maupun norma sosial. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memunculkan dinamika politik di tingkat global. mengapa isu LGBTQ dikaitkan dengan proxy war? Sebagian akademisi dan pengamat geopolitik berpendapat bahwa isu-isu sosial, termasuk LGBTQ, terkadang digunakan sebagai bagian dari soft power, yaitu kemampuan suatu negara memengaruhi negara lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan, bukan melalui kekuatan militer. Dalam perspektif ini, promosi nilai-nilai tertentu dapat menjadi salah satu instrumen diplomasi untuk membangun pengaruh internasional. Misalnya, beberapa negara barat secara aktif memasukkan isu hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap kelompok LGBTQ dalam kebijakan luar negeri mereka. Sebaliknya, sejumlah negara memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap nilai, budaya, dan kedaulatan nasional.
Dari sudut pandang inilah muncul anggapan bahwa isu LGBTQ dapat menjadi bagian dari persaingan pengaruh antar negara. Namun, penting dipahami bahwa pandangan ini bukan satu-satunya perspektif dalam hubungan internasional. Perspektif yang berbeda. Banyak akademisi menolak anggapan bahwa LGBTQ merupakan alat proxy war. Mereka berpendapat bahwa perkembangan hak-hak LGBTQ lebih tepat dipahami sebagai bagian dari evolusi hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh individu dan organisasi masyarakat sipil di berbagai negara. Menurut pandangan ini, meningkatnya pengakuan terhadap hak LGBTQ tidak selalu disebabkan oleh kepentingan geopolitik suatu negara, melainkan juga oleh perubahan sosial, tuntutan kesetaraan, dan perkembangan hukum internasional. Dengan demikian, terdapat dua perspektif utama. Perspektif pertama melihat isu LGBTQ dapat dimanfaatkan sebagai instrumen soft power dalam persaingan global. Perspektif kedua melihat isu tersebut sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia yang berkembang secara independen. Kedua perspektif tersebut masih menjadi bahan diskusi dalam kajian hubungan internasional. Analisis hubungan internasional. Dari sudut pandang hubungan internasional, isu ini dapat dianalisis menggunakan beberapa konsep. Pertama adalah konsep soft power yang diperkenalkan Joseph Nye, yaitu kemampuan memengaruhi pihak lain melalui nilai, budaya, dan diplomasi. Kedua adalah konstruktivisme yang menjelaskan bahwa norma, identitas, dan nilai memiliki pengaruh besar terhadap perilaku negara. Ketiga adalah realisme yang menekankan bahwa negara selalu berusaha mempertahankan kepentingan nasionalnya. Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa suatu isu global dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Peran media dan teknologi dalam penyebaran nilai global. Di era digital, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan melintasi batas negara. Media sosial seperti Instagram, TikTok, X, YouTube, hingga berbagai platform digital menjadi ruang bagi pertukaran budaya, nilai, dan opini dari berbagai belahan dunia. Dalam konteks hubungan internasional, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembentukan opini publik. Informasi yang disampaikan secara berulang mampu memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu. Sebagian pengamat berpendapat bahwa media global dapat memperkuat penyebaran nilai tertentu sehingga memengaruhi kebijakan maupun pandangan masyarakat di negara lain. Namun, di sisi lain, media juga menjadi ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyuarakan hak, identitas, dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi menjadikan batas antara diplomasi, komunikasi, dan pengaruh global semakin sulit dipisahkan. Pengaruh terhadap negara berkembang. Negara-negara berkembang seringkali berada di posisi yang kompleks ketika menghadapi berbagai isu global. Di satu sisi, mereka menjalin hubungan ekonomi, politik, dan diplomasi dengan negara-negara yang memiliki pandangan berbeda mengenai LGBTQ. Di sisi lain, mereka juga memiliki nilai budaya, agama, dan norma sosial yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk kepentingan nasional, stabilitas sosial, hubungan diplomatik, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam perspektif hubungan internasional, situasi seperti ini menunjukkan bahwa suatu isu global tidak hanya berkaitan dengan satu negara, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika sistem internasional. Refleksi dalam perspektif hubungan internasional. Pembahasan mengenai LGBTQ sebagai proxy war memperlihatkan bahwa hubungan internasional tidak hanya membahas konflik bersenjata, tetapi juga mencakup persaingan ide, nilai, identitas, dan pengaruh dalam dunia yang saling terhubung.
Hampir setiap isu dapat memiliki dimensi internasional, baik itu ekonomi, lingkungan, teknologi, maupun hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa. Hubungan internasional. Kita perlu memahami bahwa satu isu dapat memiliki lebih dari satu perspektif. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika akademik yang harus dihargai selama didasarkan pada argumentasi yang logis dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memahami berbagai sudut pandang tersebut, kita dapat melihat bahwa dinamika global jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar hubungan antara dua negara. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa isu LGBTQ sebagai proxy war merupakan salah satu perspektif dalam kajian hubungan internasional, bukan sebuah fakta yang disepakati secara universal. Sebagian pihak melihat isu ini sebagai bagian dari strategi penyebaran pengaruh melalui soft power dan diplomasi nilai. Sementara itu, pihak lain menilai bahwa perkembangan hak-hak LGBTQ merupakan bagian dari dinamika hak asasi manusia yang tidak dapat disederhanakan sebagai alat politik. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hubungan internasional, penting bagi kita untuk memahami berbagai perspektif secara kritis, objektif, dan berdasarkan kajian ilmiah. Dengan demikian, kita dapat menganalisis isu-isu global secara lebih komprehensif tanpa mengabaikan kompleksitas yang melatar belakanginya.